Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kemarin kita eh, menyelesaikan tugas ya. Jadi saya suruh menyelesaikan tugas. Yang belum silahkan setelah diselesaikan. Kemarin kalian suruh untuk mencari resum tentang rekayasa perangkat lunak ya. Jadi apa atau sejarahnya rekayasa perangkat lunak saya disuruh mencari. Nah sekarang kita lanjutkan. Setelah kamu tahu sejarahnya, nah sekarang ini teknik dan pendekatan pembacaan dari rekayasa perangkat lunak itu berdasarkan pendekatan terstruktur. Artinya apa? Pendekatan terstruktur itu ciri-cirinya itu merancang berdasarkan modul, mulai dari proses membagi atau sistem jadi beberapa modul, kemudian dapat beroperasi secara independen. Artinya apa? Dari per modul tersebut dapat jadi satu kesatuan. Kemudian ciri yang berikutnya, kalian struktur itu, pemrograman struktur ya, bekerja dengan pendekatan top up, dari atas ke bawah, dari tingkat yang umum ke khusus, kemudian baru diuraikan secara modul rinci. Artinya apa? Jadi modulnya modul umum baru ke modul rinci. Namun kegiatan dapat dilakukan secara paralel atau melalui dalam bentuk literasi. Paralel itu apa toh? Paralel itu satu per modul-modul tadi. Kemudian dalam implementasinya antara dimensi data atau variabelnya, karena kita menggunakan prosedur dalam prosesnya, fungsinya dipisahkan ya. Kemudian ada juga yang pendekatan objektif. Objek itu dalam bentuk simbol ya. Nah, pendekatan ini dalam paradigma yang berorientasi pada objek, semua data berfungsi dalam paradigma disebut dalam bentuk kelas atau objek. Nah, dari di sini juga mengembang karena produksi sifatnya tidak full satu ya, satu. Nah, apa itu objek, apa itu kelas? Nanti juga dibahas oleh teman kami, yaitu pemrograman berarti objek. Nanti diperdalam di situ ya. Nah, kelas apa? Nah, dan objek itu apa? Ya, objek mewakili kelas. Nah, objek nanti terdapat beberapa kelas, ya kan? Nah, dari situ nanti mengembangnya. Nah, dalam setiap objek itu menerima pesan. Jadi misalkan save, berarti objeknya save. Nah, kelasnya nanti kelas apa dalam save itu nanti. Nah, ketika di save nanti dia melakukan proses apa, ya kan? Dari situ nanti kalian bisa akan mengislamannya dalam pembuatan program bentuk objek. Nah, untuk pendekatan objek itu memiliki banyak keuntungan. Ya, banyak keuntungan. Keuntungannya apa? Mainten. Dalam mainten itu apa artinya? Perawatan. Karena perawatannya kalau dalam bentuk objek itu hanya mengacu pada satu sistem itu, hanya satu sistem atau satu fungsi, sehingga tidak melibatkan fungsi yang lain. Sehingga proses program mudah dibaca dan mudah dipahami. Jadi baca codingnya tetap ada, cuman sintak-sintak tersebut sesuai dengan kelasnya. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan ya. Mudah dalam perubahan proses berupa penambahan atau penghapusan fitur-fitur tertentu ya kan. Namanya kita buat sesuai dengan kebutuhan. Dan dapat digunakan dalam bentuk objek-objek memungkinkan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kita tinggal menyesuaikan apa yang kita kehendaki dan sesuai merujuk nanti misalkan permintaan atau yang lain ya kan. Jadi kita itu di, di apa ya nanti kalau dalam produk kreatif kita sebagai ownernya, penggunanya, namun juga melayani orang lain. Nah, permintaan orang lain tersebut bagaimana? Nah, seperti kalau di sebuah perusahaan besar, kita ditempatkan di ujungnya atau di pintu masuknya. Artinya apa? Sebagai resepsi onis. Ketika ada klien datang, pasti ada kita ditanya atau orang tersebut minta informasi pada kita. Nah, ketika dia mintanya, misalnya dia mencari ruang hotel yang kosong, mintanya kelas A. Oh, berarti kan kita harus menyesuaikan apa yang diminta oleh klien tadi, ya kan? Nah, kemudian dari sini ada juga
pendekatan-pendekatan yang bersifat dan sifatnya tersebut abstrak. Abstrak itu apa artinya abstrak? Abstrak itu nyata ya, tidak nyata, jadi tidak bisa dihitung. Artinya apa? Tidak bisa dikalkulasi. Jadi tidak, kalau dalam matematika itu sifatnya terbuka. Jadi lebih dari 10 berarti nilainya ya lebih, yang lebih dari nilai 10 itu berapa ya? Jadi kan bisa 1 juta, bisa 1 triliun ya kan, kalau kita menggunakan kalkulasi data ya. Itu perencanaan presensi dunia nyata dan kompleks. Kompleks tadi yang saya katakan lebih dari 1 juta tadi ya, dalam bentuk model yang sederhana, mengabaikan aspek-aspek lain sehingga apa, tidak sesuai dengan permasalahan karena kompleks, kurang dari 5 berarti kan bisa jawab 1, bisa min 1 kan, masuk. Enkapsulasi yaitu pembungkusan atribut data, layanan, operasi dan operasi lainnya. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, lebih kurang tadi, tetap kita tidak lepas dari apa ya, operasi. Namun operasi tersebut disesuaikan dengan bahasa komputer. Kemudian ada sifat perwarisan. Ini nanti dibahas detail di nanti yang saya sampaikan, pemrograman objek, mekanismenya seperti apa, sifat pewarisan kelas ya kan. Kemudian reachability, artinya pemanfaatan objek yang sudah didefinisikan sesuai dengan permasalahan-permasalahan lainnya yang melibatkan objek tersebut. Kemudian ada generalisasi dan spesialisasi, menunjukkan hubungan antara objek tersebut. Nah, tugasnya kalian nanti dari sini tolong dibuat risam ya, dibuat risam, catatan pentingnya saja ini ya. Jadi pendekatan struktur, pendekatan objektif, ada kemudian keuntungannya, karakteristiknya seperti apa, biar nanti kalian tahu kalau pendekatan sistem objek. Nah, sekarang yang ketiga itu kalau aplikasi dalam bentuk perangkat lunak ya. Jadi kalau itu arahnya berbasis objek, ini sudah mengarah aplikasi perangkat lunak. Nah, aplikasi perangkat lunak bisa dijabarkan definisi aplikasi perangkat lunak, ada kategori aplikasi perangkat lunak. Dan untuk hari ini cukup saya pangkas sampai sini saja. Jadi pada pendekatan struktur, biar nanti kalian paham betul namanya pemrograman struktur dan pemrograman berorientasi objek, karena beda yang ini ya, beda. Nah, tugasnya hanya dibuat risam di catatan buku Anda ya. Jangan lupa tetap membantu orang tua. Salam produksi RPL bisa ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.